Jangan terlalu berlebihan menyalahkan COVID-19, saudara. Tetapi introspeksi dirimu di hadapan Tuhan. Karena jangan-jangan kita sudah berbuat salah kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sudah terlalu angkuh dan sombong di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki segalanya. Kita memiliki kekuatan, kekayaan, keuangan, kekuasaan. Sehingga engkau menganggap remeh rumah Tuhan. Engkau menganggap remeh beribadah. Engkau menganggap remeh hamba Tuhan. Bertobat, saudara, sebelum Tuhan lebih jauh menghantam engkau. Yang mau berkata dengan baik-baik, yang dulu bersandar kepada uang, yang dulu bersandar kepada kekuasaan, jabatan dan pangkat, bertobat, saudara. Tuhan sudah berkata, bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Karena apa yang kau miliki sampai hari ini gak ada artinya apa-apa. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, habis, saudara. Orang Manado bilang, kelar. Tapi selama kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara, kita memiliki dasar kebenaran yang sebenarnya, saudara. Percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali melalui ibadah live streaming Gereja Sidang Pentekosta Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan Dia sebagai yang layak disembah. Haleluya.
selama-lamanya. Kasih setiamu. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa kami datang mencari Kau. Kami menemukan semua jawaban dari setiap doa kami, permohonan kami. Yang kami pandang adalah Engkau, Tuhan. Yang kami andalkan hanyalah Engkau, Tuhan Yesus. Tiada yang lain, kami tidak mau berharap kepada siapapun. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban bagi kami. Ini kami umat-Mu, Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami masuk lebih lagi di dalam Engkau, Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu berkati semua kami, Tuhan, yang mengikuti ibadah dalam siaran langsung ini, Tuhan. Siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saatnya kami mau dengar firman-Mu, karena kami tahu lewat firman-Mu ya Tuhan, kami mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena lewat kebenaran firman-Mu akan meneguhkan hidup kami bahwa sesungguhnya tanpa Engkau maka sia-sialah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat dan pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Mari siapkan hati kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya semuanya ya. Puji nama Tuhan saudara. Saudaraku, kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Kita akan baca ayat-ayat yang ke-11. Ini sebuah nyanyian dari Raja Daud tentang bagaimana dia merindukan kediaman. Judulnya Rindu kepada kediaman. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-Mu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah berada di satu kota, saudara. Saya perlu sebut nama kotanya. Nah saudara, yang menarik perhatian saya di kota itu ada sebuah bangunan ruko yang berjejer, saudara ya. Dan itu adalah tempat yang cukup baik di pusat kota dan cukup keramaian, ya, saudara ya. Tetapi sayangnya saudara, bangunan itu ya, yang bagus itu ya, yang 3 lantai yang berjejer, saudara ya, ruko-ruko yang berjejer, itu kalau diperhatikan saudara tampak miring, saudara. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah dirobohkan atau gimana, tetapi saudara, setiap kali ada orang yang melewati tempat atau jalan itu, maka mata mereka akan memandang bangunan itu karena kemiringannya yang luar biasa. Nah saudara, apa yang menyebabkan bangunan itu miring? Karena ternyata pondasinya atau dasar bangunan
itu pondasinya ternyata juga mirip. Saudara, apa yang mau saya katakan di sini, saudara? Kalau saudara pergi ke Jakarta atau ke kota-kota besar dan saudara lihat pembangunan gedung-gedung raksasa ya berlantai sampai 40, 80 lantai, saudara bisa melihat bahwa pondasi mereka ya hampir seperempat dari bangunan gitu, sangat dalam, saudara ya, dan betul-betul dirancang luar biasa. Kenapa? Karena pondasi ini akan menentukan bangunan itu selanjutnya. Bangunan itu akan lurus, bangunan itu akan tegak apabila pondasinya baik, apabila pondasinya lurus. Jadi sebuah bangunan dibangun itu, maka yang paling penting sekali untuk diperhatikan adalah dasarnya atau pondasi. Saudara, di dalam kekristenan demikian ada, bahwa dasar dalam kekristenan adalah iman, saudara. Karena Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara, iman itu dapat terbangun dengan benar jika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Kita tidak beriman kepada yang lain. Kita tidak beriman kepada pribadi yang lain. Tetapi iman kita yang mantap adalah kepada Tuhan. Yang setuju katakan. Dan itu berarti, saudara, kalau iman kita dibangun dengan benar, kalau iman kita dibangun dengan betul-betul sempurna, maka, saudara, segala sesuatu yang kelihatan mustahil jadi tidak kelihatan mustahil. Yang setuju katakan. Karena ini semuanya begini semua. Iman itu dapat terbangun dengan benar jika kita punya hubungan yang benar juga dengan Tuhan. Kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, maka iman kita juga tidak akan baik. Maka, saudara, itu Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 yang baru saja kita baca. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud sampai luar biasa berkata demikian? Saudara, karena Daud tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Dan Daud tahu kemana dia harus membangun hubungan itu, yaitu dimana Tuhan itu di bait Allah. Saudara, sekali lagi saya bilang, beribadah di rumah itu penting, baik. Tetapi saya juga bilang, jauh lebih baik kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah. Saudara, sebentar lagi gereja-gereja rumah ibadah, mari semua kita pergi berkeliling di sana. Kita pergi berkumpul di sana dengan satu tujuan. Kembali kita membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk menyatakan iman yang setuju katakan. Saudara, bukan berapa banyak yang kamu miliki hari-hari ini, tetapi bagaimana engkau mengisi hidupmu, saudara. Mengapa Daud memilih untuk berada di bait Allah? Mengapa Daud memilih untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Atau apa pentingnya, saudara, bagi saya dan saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Mazmur 84 ayat 2 berkata begini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara tahu artinya orang yang jiwanya hancur, merindukan kekasihnya, merindukan cintanya, saudara. Itu berbicara tentang sebuah keintiman, saudara.
sebuah keintiman cinta yang luar biasa, yang menghancurkan jiwanya, yang menghancurkan raganya, yang menghancurkan seluruh hidupnya. Karena kecintaannya yang meluap-luap, karena keintimannya yang meluap-luap. Saudara, kalau suami istri sudah hilang keintiman, itu sudah berbahaya, saudara. Apalagi kalau engkau kehilangan keintimanmu dengan Tuhan, jauh lebih berbahaya. Kalau engkau sudah tidak merasakan apa-apa lagi sentuhan dengan suami atau dengan istri, itu berbahaya. Tetapi jauh lebih berbahaya lagi ketika engkau sudah tidak merasakan lagi sentuhan dengan Tuhan, dan akibatnya fatal di dalam hidup. Saudara, keintiman inilah yang Daud rasakan, sehingga dia berkata, lebih baik satu hari aku berada di pelataran membangun hubungan dengan Tuhan daripada berada di tempat ini. Saudara, yang kedua, Mazmur 84 ayat 6 berkata, apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyerbuminya dengan berkah. Saudara tahu apa? Di dalam Mazmur 84 ayat 6 itu, saudara lihat baik-baik. Ada muncul mata air yang baru. Ada muncul berkat-berkat yang menyelubungi bagi orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Ada berkat yang disediakan Tuhan. Berkat apa, saudara? Atau apa pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu? Engkau akan mengalami mujizat dari tidak ada menjadi ada. Engkau akan mengalami kelimpahan, saudara. Ketika engkau berkata, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Mungkin engkau berkata dalam masa-masa sekarang ini, semuanya sudah hilang, semuanya sudah habis. Tetapi saya mau berkata, saudara, waktu engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, lihat baik-baik, saudara, maka Tuhan akan memberkati engkau. Sebab Tuhan berkata, aku akan memelihara. Saudara, ingat cerita jaga di Sarfat, sudah mau mati, saudara. Tetapi Tuhan mengutus nadinya untuk bertemu, memberkati dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Janda di Sarfat dan anak-anak hidup di dalam kelimpahan, dan tidak ada apa menjadi memiliki kelimpahan. Saudara, itulah mengapa Daud berkata, lebih baik satu hari aku berada di belakang dan lebih baik aku berada berdiri di ambang pintunya Tuhan daripada di pintu orang fasik. Kenapa? Membangun hubungan dengan Tuhan, jejak demi mujizat itu terjadi. Apa terjadi? Yang setuju katakan amin. Saudara, yang ketiga, Mazmur 84 ayat 7, saudara, berkata apa? Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, saudara. Artinya apa, saudara? Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, ada kekuatan baru dalam melewati setiap pergumulan. Ada kekuatan baru dalam menghadapi setiap masalah. Ada kekuatan yang baru setiap mengalami goncangan. Tidak menjadi lesu ketika ada hambatan, tidak menjadi lesu ketika ada goncangan. Bahkan semakin digoncang, semakin kuat. Semakin digoncang, semakin luar biasa. Semakin digoncang, semakin dipelihara Tuhan. Katakan amin. Karena orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang membangun hubungan dengan Tuhan, ada sebuah kekuatan ekstra yang Tuhan kasih, sehingga dia tidak menjadi lesu, tidak menjadi patah semangat ketika masalah apapun yang melepas dan menimpa hidup. Yang setuju dengan amin. Saudara, semasa hidup kita apa yang sudah kita lakukan? Semua yang kita miliki tidak ada arti apa-apa, saudara, jika kita hidup tanpa mengenal Tuhan. Jangan bangga dengan semua yang kau miliki, karena hanya dengan sekejap saja itu bisa hilang, saudara. Saudara lihat akibat apa, saudara?
saya mau bilang begini, saudara. Sekalipun kita punya mobil mewah, saudara. Ya, saudara. Kalau kita mati, kita naik apa? Ambulans, saudara. Kita boleh punya rumah yang mewah. Tapi kalau kita mati, kita nggak bawa itu semua, saudara. Cuma punya kapal sekitar 2 meter atau 2 kali 3 meter, saudara. Semua yang kita miliki saat ini jangan engkau banggakan. Jangan engkau, saudara, hidup seperti menyandarkan hidupmu kepada semua itu. Tanpa Tuhan, tanpa engkau membangun hubungan, apa yang kau miliki sampai hari ini, semuanya sia-sia. Saudara, saya bilang begini, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita bukan hanya saja menerima berkat, tapi justru sumber berkat itu ada saja. Kalau kita menerima berkat, pasti sebentar-sebentar akan habis dan kita minta lagi. Tapi kalau kita hidup bersama sumber berkat itu dengan Yesus, apa tidak akan habis. Sebenarnya, betapa kepentingan itu penting. Karena itu saya berkata semua. Waktu Yesus hendak mulai berjualan di bait Allah, dia sangat marah. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat di mana keintimannya, saudara. Tempat itu adalah tempat di mana membangun penyembahan dengan Tuhan. Tetapi sudah diganti dengan orang-orang yang berjualan. Saudara, sekarang ini saya mau berkata, siapa bait Allah itu? Firman berkata kita masih bakarlah tubuh sebagai bait Allah ya Tuhan. Saudara, jangan pernah persembahkan tubuh kita kepada yang lain. Karena ini milik Tuhan. Engkau tidak punya hak apapun terhadap tubuhmu. Tubuhmu ini adalah milik Tuhan. Karena itu jangan engkau rusaki. Jangan engkau rusaki dengan sesuatu yang najis di dalam tubuh. Sebab ini Tuhan. Dan tubuh kita inilah yang dicari Tuhan. Karena kita mengetahui, karena ada keintiman di dalam. Jangan pernah tukar tempatmu, tubuhmu, baikmu, waktumu untuk menyembah dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan bisnis, dengan uang, dengan kekayaan apapun. Jangan. Tapi saya mau bilang begini, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Situasi sekarang ini adalah cara yang terbaik, saudara, untuk kita bisa introspeksi. Bukan hanya karena COVID-19 saja yang membuat kita terpuruk seperti ini, saudara. Jangan-jangan karena kesalahan kita, jangan-jangan karena kekeliruan kita, kesombongan kita, keakuan kita, atau lebih parah lagi, saudara, jangan-jangan karena kita telah kehilangan dasar kekuatan itu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita, saudara, sebelum mengalami hal-hal seperti ini, kadang-kala kita meninggalkan Tuhan. Kita lebih berpikir, lebih memilih, saudara, pekerjaan usaha kita dibandingkan ke gereja, dibandingkan ke rumah Tuhan, dibandingkan beribadah. Tetapi ketika kita mengalami saat-saat yang sulit seperti ini, saudara, kita harus sadar, saudara. Jangan terlalu berlebihan menyalahkan COVID-19, saudara. Tetapi introspeksi dirimu, jangan Tuhan. Karena jangan-jangan kita sudah berbuat salah kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sudah terlalu angkuh dan sombong. Karena kita memiliki segalanya. Kita memiliki kekuatan, kekayaan, keuangan, kekuasaan. Sehingga engkau menganggap remeh umat Tuhan. Engkau menganggap remeh beribadah. Engkau menganggap remeh hamba Tuhan. Bertobat, saudara, sebelum Tuhan lebih jauh menghantam engkau. Saya mau berkata dengan baik-baik, engkau.
yang dulu bersandar kepada uang, yang dulu bersandar kepada kekuasaan, jabatan, dan pangkatmu, bertobat saudara. Tuhan sudah dekat. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Karena apa yang engkau miliki sampai hari ini gak ada arti apa-apa. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, habis saudara. Orang Manado bilang, kelar hidup kita. Tapi selama kita membangun hubungan dengan Tuhan saudara, kita memiliki dasar kebenaran yang sebenarnya saudara. Percaya, Tuhan akan memelihara sekalipun kita tidak memiliki apa-apa. Selama kita membangun hubungan dengan Tuhan akan beri. Tuhan setuju. Saudara saya berdoa, biarlah hari-hari kita kembali ke dasar yang sebenarnya. Apa itu saudara? Dan saudara, semua keputusan ada di tangan. Tetapi Daud ambil keputusan yang benar. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari di tempat. Lebih baik satu hari di belakang